Hari ini adalah hari Minggu. Kita kembali lagi adik-adik ya di sekolah minggu online kita. Kita mau bersyukur karena kita masih bisa bersekolah minggu walaupun secara online. Kita akan memulai sekolah minggu kita ya adik-adik ya. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan yang memimpin kita di saat kita bersekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan kepada kami dalam seminggu ini. Saat ini kami bersyukur masih bisa bersekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami saat kami bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian 2 lagu ya adik-adik ya. Yang pertama kita mau menyanyikan pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Lalu kita akan lanjutkan dengan Tuhan Yesus Aku Berjanji. Kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan ya adik-adik. Kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan pimpin kami belajar firman. Tolonglah kami, kasihanilah kami supaya kami mengerti, taat melakukan, hidup kami memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama, dan memberkati diri sendiri juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Anak-anak, ada satu tokoh dalam Alkitab. Orang ini begitu membenci Tuhan. Dia tunjukkan dengan cara menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Satu ketika dia ditangkap dalam anugerah Tuhan. Dia mengenal Allah yang benar. Hidupnya menjadi baru. Lalu dia serahkan diri seumur hidup menjadi hamba Tuhan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Beritakan Injil kepada banyak orang. Dia mengalami kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, penganiayaan, bencana alam. Tapi dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ada satu kalimat penting yang dia tulis dalam Alkitab. Dia katakan begini, ikutlah teladan aku. Nah, siapa tokoh ini?
Betul, Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang cinta Tuhan, cinta firman, cinta kepada banyak orang. Yang sudah percaya, yang belum percaya, dia kasihi. Kepada orang-orang yang sudah mendengarkan berita Injil, Rasul Paulus selalu ingin membina mereka semua, mendidik, mengajar, menasehati, menegur, supaya semua yang sudah mendengar berita Injil, mau anak-anak, mau orang dewasa, terus bertumbuh menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Rasul Paulus menulis surat kepada orang-orang di Galatia, jemaat Galatia. Rasul Paulus mengingatkan mereka semua yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Apa maksudnya? Hidup menurut daging adalah hidup mau-maunya sendiri. Kalau diri saya maunya marah, ya marah, benci, ya benci, malas, tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa, gak suka ceritain tentang Tuhan Yesus. Kalau saya mau iri hati, kalau saya maunya main terus, kalau saya maunya sendiri, saya kerjakan. Nah, itu adalah hidup orang berdosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, semua orang tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang serius. Tidak ada yang bisa membereskan dosa. Tidak ada. Amal, ibadah, kebaikan tidak bisa menghapuskan dosa. Hanya ada satu cara supaya dosa dihapuskan, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, yang sanggup memberkati setiap orang yang percaya dengan hidup yang baru, hidup yang bebas dari dosa. Sehingga di dalam hatinya ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus ada Roh Kudus yang terus pimpin orang itu supaya hidup mau mengenal Allah, hidup mau mentaati firman Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai firman, mencintai apa yang Tuhan cinta dan membenci apa yang Tuhan benci. Kalau Tuhan tidak suka malas, dia mau ikut Tuhan, dia mau rajin seperti Tuhan. Seperti contoh teladan Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia. Dan nasihat Rasul Paulus itu bukan hanya untuk orang-orang di Galilea saja. Kamu dan saya juga adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan terus mengingatkan supaya mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi diri sendiri, dan yang terutama memuliakan nama Tuhan. Seperti kehidupan Tuhan Yesus yang memuliakan Allah Bapa, kehidupan Rasul Paulus yang memuliakan Tuhan. Buah-buah roh itu apa aja sih? Yuk kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita makin mau belajar firman Tuhan, makin mau hidup dalam kuasa firman Tuhan, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh, menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan Allah, dan menjadi berkat bagi diri sendiri juga. Tetapi buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan untuk kami hidup dalam pimpinan roh, untuk kami menurut kepada Roh Kudus yang ada dalam setiap hati orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami untuk melakukannya, agar kami memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan hidup kami pun diberkati.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita akan akhiri dengan doa penutup, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi anak-anak yang memberikan persembahan, silahkan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian boleh dititipkan ke papa mama, sehingga sekali waktu kalau pas ke gereja, dapat dimasukkan ke tempat yang sudah disiapkan di gereja. Yang kedua, setelah ini, anak-anak bisa mengisi kegiatan di lembar buku murid. Dan silahkan anak-anak mengikuti arahan dan petunjuk dari guru kelas masing-masing. Dan yang ketiga, setiap hari guru-guru sekolah minggu menyiapkan renungan harian anak, Habatus. Nah, silahkan anak-anak melihatnya di YouTube. Dan biarlah kita boleh bersama-sama terus belajar firman Tuhan setiap hari dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ini pengumuman dari sekolah minggu dan mari kita akan bersama-sama bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang mengasihi kami, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu secara online. Dan Tuhan, tolong kami, biarlah kami akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersama-sama berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang menyiapkan sekolah minggu secara online maupun renungan harian anak. Biarlah Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan pimpinan sehingga pertolongan Tuhan yang akan terus menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.